Teruntuk Bapak pejabat Jawa Barat yang diduga memakai uang 3 miliar dan kita sudah punya bukti-buktinya dan juga sudah punya LP. Ini uang kan bukan uang sedikit. Masa Bapak mempertaruhkan jabatan sebagai pejabat di Jawa Barat? Beliau tunjukkanlah bukti-buktinya. Sehingga saya punya keyakinan karena sudah melihat saya bukti-buktinya, rekaman suara, cetan dan lain sebagainya, bahwa memang heboh dan terus dipiralkan banyak media sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang tengah berada di puncak kejayaan sebab aksi nyatanya membangun infrastruktur dengan gaya kepemimpinannya yang dianggap paling merakyat. Bahkan di saat hasil survei terbaru menunjukkan angka kepuasan publik yang luar biasa fantastis mencapai 95% untuk kinerja KDM. Namun, tiba-tiba sebuah kabar mengejutkan muncul dan membuat publik terdiam. Sebuah nama yang selama ini jarang tersorot kamera dari nama orang nomor 2 di Jawa Barat, yakni Erwan Setiawan sang wakil gubernur. Kasus yang menyeret namanya kini meledak, isu panas mulai meramaikan jagat maya, dan sebuah dugaan yang disebut telah masuk ke meja proses hukum kini menjadi perbincangan panas. Publik pun mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di balik tirai pemerintahan yang sedang banyak dipuji ini, dan siapa sebenarnya Erwan Setiawan yang tiba-tiba muncul dalam narasi yang kelam. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Teruntuk Bapak pejabat Jawa Barat yang diduga memakai uang 3 miliar dan kita sudah punya bukti-buktinya dan juga sudah punya LP. Ini uang kan bukan uang sedikit. Masa Bapak mempertaruhkan jabatan sebagai pejabat di Jawa Barat? Justru dia keterlibatan Pak Wagub, lalu anaknya ada Pak Al-Ghifari, di situ secara gamblang menyampaikan. Setelah diperiksa, justru ini di luar dari ekspektasi apa yang kita lihat. Ini jauh lebih, bahkan sampai Z ya mungkin ya. beliau tunjukkanlah bukti-buktinya. Sehingga saya punya keyakinan karena sudah melihat saya bukti-buktinya, rekaman suara, cetan dan lain sebagainya, bahwa memang Di tengah harmoni prestasi pembangunan Jawa Barat di tangan Kang Deddy Mulyadi, publik dikejutkan oleh fakta hukum yang menyeret nama Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Kabar ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan sudah masuk ke jalur hukum dengan bukti yang sangat serius. Erwan Setiawan yang lahir di Bandung 29 Juli 1970, anak dari tokoh legendaris dan manajer Persib, yaitu Haji Umuh Muchtar dan Hajah Pipin Muchtar, lulusan Universitas Langlang Buana Bandung dan Universitas Pajajaran Bandung, yang pernah menjabat Bupati Sumedang, Ketua dan Wakil DPRD Kota Bandung, sebelum menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Kang Deddy Mulyadi. Dengan prestasi yang pernah membawa Sumedang menjadi kabupaten terbaik dalam indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik tingkat nasional, yang telah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di Sumedang, juga aktif dalam penguatan infrastruktur kesehatan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi kabar terbaru menyatakan berdasarkan data yang terungkap, Erwan Setiawan dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh seorang warga Karawang bernama Andri Somantri yang laporan resminya telah teregistrasi di Polda Jawa Barat. Tak main-main, kasus yang dilaporkan adalah dugaan penipuan dan penggelapan senilai 3 miliar rupiah. Namun, Erwan tidak sendirian. Selain sang wakil gubernur, laporan tersebut juga menyeret orang-orang terdekatnya, yaitu Dapa Al-Ghifari yang merupakan putra kandung dari Erwan Setiawan, Sherly Ingga Setiawati sebagai tenaga ahli wakil gubernur, serta rekan lainnya Indra Kardiansah. Keempat terlapor ini dibidik oleh penyidik Polda Jabar yang saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi kunci yang diajukan oleh pelapor.
Beliau tunjukkanlah bukti-buktinya. Sehingga saya punya keyakinan karena sudah melihat saya bukti-buktinya, rekaman suara, chatan dan lain sebagainya, bahwa memang ada keterikatan, ada hubungan kuat antara kasus peminjaman itu dengan wakil gubernur Jawa Barat. Di dalam hal ini saya punya keyakinan betul ini teh kompak di dalam kejahatan, kompak di dalam menipu orang, dan ini tak bisa dibiarkan. Di tubuh pemerintahan Provinsi Jawa Barat ada parasit yang akan mencoreng nama baik pemerintahan Provinsi Jawa Barat, berujung kepada yang akan mencoreng nama baik KDM. Tentu kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun dengan munculnya laporan ini, publik semakin bertanya-tanya bagaimana sikap Kang Deddy Mulyadi. Apakah sang gubernur sudah mengetahui persoalan ini sehingga ia tampak menjaga jarak dan jarang melibatkan wakilnya? Apakah ini bentuk kehati-hatian KDM demi menjaga marwah pemerintahan Jabar? Penting bagi kita melihat dari situasi ini sangat kontradiktif. Di satu sisi KDM sedang berlari kencang membangun Jabar, namun di sisi lain ada badai hukum di lingkaran internalnya. Jika benar KDM memilih untuk membatasi keterlibatan wakilnya, bisa jadi itu adalah langkah taktis untuk memisahkan antara prestasi kerja dengan persoalan hukum pribadi sang wakil. Namun, publik tetap butuh transparansi. Kejujuran KDM dalam merespon isu ini akan menjadi ujian integritas terbesarnya. Apakah pemerintahan ini benar-benar bersih atau ada hal lain yang belum terungkap? Lantas bagaimana kita harus bersikap saat ujian amanah dan harta datang menerpa? Agar hati kita tetap jernih melihat kebenaran, mari kita simak nasihat dari sisi agama bersama Buya Yahya. Telanjur diusung oleh orang yang gak baik dan pasti dia akan membisikkan, apalagi ada janji-janji politik. Maka tetap ada kesempatan. Pintu maaf Allah itu luas sekali. Jangan dianggap semua itu sudah harga mati, gak bisa selamat. Ya, pokoknya komunitas yang tidak baik, lalu dia selalu bisikan ketidakbaikan kepada Anda. Ada tobat bagi Anda sebagai pemimpin, ya jangan didengar. Anda nyesel, sekarang saya ingin dekat kepada Allah, saya ingin jadikan kepemimpanku ini untuk menghapus dosa kesalahan yang lalu, ya saat ini tobat. Ya sudah, pokoknya kebijakan harus benar. Kalau dia bisikan yang nggak benar, saya nggak akan terima. Lalu Anda mengambil wazir yang baru lagi, yang bagus, menteri-menteri, pendukung-pendukung yang baik, biarpun tidak atas nama kelompok, supaya aman. Gimana pendapatmu tentang ini loh? Yang ngusung saya kan suka gelitikin saya gini-gini. Saya tidak senang nih, gimana kira-kira? Petunjuk orang soleh. Ya Pak Pemimpin, jangan. Ya sudah, jangan diikuti. Tobatnya seperti itu, jangan lalu mengikuti. Tapi saya sudah terlanjur janji jelek lah. Jangankan sudah janji, pakai sumpah pun batalin itu. Biarpun janjinya pakai sumpah, akan ada ceritanya Syed Bakar Siddiq bersumpah tidak mau melakukan kebaikan. Akhirnya oleh Rasulullah suruh batalin sumpahnya kok demi kebaikan. Kalau janji jelek ya jangan dituruti. Misalnya, Pak, nanti saya berjanji ya, kalau saya nikah dengan kamu, aku akan mencuri permata yang bagus. Setelah nikah tobat lah, kok menikah mencuri permata, gimana neng ini? Tobatnya jangan mencuri. Serius, tobatnya jangan lakukan gitu saja selagi kejelekan. Ya, maka pemimpinnya tobat. Dan ketahuilah wahai para pemimpin, jika Anda di antara yang mendengar suara ini adalah pemimpin, lalu Anda diberi oleh Allah kesadaran yang mengusung Anda adalah kelompok yang tidak baik, yang di kiri kanan Anda tidak baik, berarti Anda diberi hidayah oleh Allah. Tinggal Anda jangan mengikuti bisikan yang jelek, dengar bisikan yang baik yang menjadikan Anda dekat kepada Allah. Sebagai masyarakat digital yang cerdas, mari kita beri ruang bagi proses hukum untuk bekerja secara objektif. Negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh pemimpin yang bekerja keras, tetapi juga oleh masyarakat yang adil dalam menilai dan sabar menunggu kebenaran sejati terungkap di tengah pemikiran kita yang tetap kritis namun tetap tenang. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kejujuran adalah cahaya yang menenangkan hati, sedangkan kebohongan hanya memberi kemenangan sesaat yang semu. Disitulah bukti bahwa jabatan adalah amanah dan amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Maka kita wajib untuk terus menjaganya.